Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah saudara berpikir bahwa apa yang saudara dapati dalam hidupmu itu adalah berkat Tuhan? Artinya saudara boleh berkata bahwa ini saya karena hasil usaha saya, karena saya kerja baik, karena saya kerja setia, karena saya banting tulang dengan penuh sungguh-sungguh, itu yang membuat saya mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa sekalipun engkau bekerja dengan baik, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, pernahkah kau berpikir bahwa semua yang saudara dapati itu hanyalah berasal daripada Tuhan? Saya berikan contoh, seandainya kalau saudara katakan itu karena engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, tapi kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, sehat, umur panjang bagi saudara, kan pasti saudara tidak akan mungkin memperoleh apa yang saudara dapatkan. Tapi karena engkau memiliki sehat, kuat, umur panjang dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa semua yang kita miliki dalam hidup kita, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Tuhan mau agar apa yang saudara dan saya miliki dalam hidup kita, baiklah kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Karena ketika kita mempersembahkannya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan melihat hati kita. Dia akan tahu bahwa kita orang yang selalu taat dan setia kepadanya. Ada banyak orang diberkati Tuhan dengan keuangan, dengan kendaraan, dengan rumah, atau dengan pekerjaan yang baik. Tetapi mereka mengira bahwa itu semua adalah usaha mereka. Padahal mereka lupa bahwa Tuhan memberikan semuanya itu bukan untuk mereka menikmatinya dalam tanda kutip, terlena dengan semuanya itu lalu lupa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan semuanya itu tujuannya supaya kehidupan mereka dapat mereka pakai untuk Tuhan. Artinya ketika mereka mau datang kepada Tuhan, tidak ada hal apapun yang menghalangi mereka. Contoh, kalau mereka diberikan uang, itu berarti Tuhan memberikan uang dengan tujuan supaya kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak punya kendaraan, kita bisa naik taksi, kita bisa naik ojek, kita bisa pakai Maxim atau apa saja, karena kita punya uang untuk membayar itu. Tetapi kalau misalnya tidak punya uang, kan pasti kita mau ke Tuhan beribadah, mungkin dengan jarak yang jauh, tidak bisa berjalan kaki. Akhirnya kita akan memakai itu sebagai alasan, saya tidak bisa ibadah karena tidak punya uang dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki dalam hidup kita, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Termasuk kepintaran yang Tuhan berikan bagi kita. Tujuannya supaya ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada hal apapun yang menghalangi kehidupan kita. Tapi ingat, apa yang Dia berikan bagi kita, Dia mau saudara dan saya pakai itu untuk memuliakan hidupnya. Bukankah Ishak didapatkan oleh Abraham bukan dengan cara yang mudah? Karena Tuhan pertama kali berkata kepada Abraham, Dia akan memberkati Abraham dengan anak. Bukankah saat itu Sarah tidak mengandung? Tetapi Alkitab mencatat 13 tahun kemudian Tuhan datang berbicara kembali kepada Abraham. Dan saat itu Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan itu di dalam kehidupan Abraham, dan Ishak ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, apa yang Abraham dapat dengan begitu susah, tapi semua itu berasal dari Tuhan, itu yang Tuhan mau Abraham persembahkan itu kepada Tuhan. Disinilah Tuhan mau melihat hati, kesetiaan, ketaatan daripada Abraham. Dia tidak menyimpan semuanya itu menjadi miliknya, tapi dia dengan sukacita, karena dia tahu dari Tuhan, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara baca lewat bagian firman Tuhan ayat 8, dikatakan waktu Ishak bertanya di mana domba, ini semua sudah siap tapi mana dombanya,
Lalu Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Artinya Abraham menyatakan dengan sikap imannya bahwa Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak anaknya. Saya percaya sekalipun tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi saya percaya pasti Abraham dalam hatinya berkata, masa Tuhan memberikan anak kepadanya, Tuhan mau mengambil anak itu daripadanya. Saya percaya sekalipun tidak dicatat di Alkitab, karena Abraham begitu yakin berkata bahwa dia yang akan menyediakan korban bakaran baginya. Nah, inilah yang Tuhan melihat sikap hidup Abraham, tapi Abraham dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Apa yang Tuhan berikan bagi kita lewat kebenaran-kebenaran firman yang dia berikan bagi kita, dia mau melihat apakah saudara mau hidup taat dan setia kepadanya atau tidak? Ataukah saudara lebih nyaman mempertahankan apa yang ada pada saudara? Saudara tidak mau melepaskannya? Nah, ini yang Tuhan ingin saudara dan saya melihat dalam perjalanan kehidupan kita. Belajar dari Abraham, dia mempersembahkan Ishak. Sekalipun memang bukan Ishak yang dipersembahkan, tapi dia menunjukkan ketaatan, kesetiaannya kepada perkataan firman Tuhan. Mari saudara, ketika kita mendengarkan firman, jangan menunda-nunda untuk ikut setia kepada Tuhan. Ketika saudara mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan mengatakan kepada kita mengucap syukur, marilah kita belajar mengucap syukur. Kalau dia katakan mari kita taat dan setia, mari kita taat dan setia. Kalau dia katakan jangan khawatir, belajarlah untuk tidak khawatir. Saya percaya ketaatan kesetiaan kita melakukan apa kata firman menentukan Tuhan akan menyatakan berkatnya bagi kehidupan kita. Artinya firman-firman yang kita terima itu akan menjadi realita dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong dan memampukan saudara dan saya untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat apa yang dia berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami agar firman Tuhan yang kami dengar memampukan kami untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.